Berjumpa lagi dengan saya di hari ini dalam mata pelajaran matematika, khususnya untuk kelas 8. Hari ini kita akan belajar materi tentang persamaan garis lurus. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas apa itu persamaan garis lurus dan bagaimana kita bisa mengetahui menggunakan grafiknya. Nah, sekarang hari ini kita akan khusus belajar tentang gradien, ya. Nah, ada yang tahu tidak tentang gradien? Ya, gradien itu adalah kemiringan, ya. Gradien itu adalah kemiringan. Nah, ternyata ketika kita belajar persamaan garis lurus, di dalamnya kita akan belajar tentang gradien. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya seperti apa? Contohnya kalau kalian di rumah ya, punya tangga, kalian bisa lihat bahwa ketika kita lihat dari jauh, ternyata tangga itu nampaknya miring ya. Nah, sehingga ketika orang juga akan membuat tangga itu tidak sembarang dibuat ya, itu perlu dihitung kemiringan dari tangga tersebut. Nah, kalau kita mau hitung kemiringan dari tangga tersebut itu dapat kita buat perbandingan antara sisi tegaknya terhadap sisi yang mendatarnya, atau kalau pada grafik ya, kalau pada grafik fungsi, sisi tegak ini kan disebut apa? Ordinat, iya, atau sumbu Y, dan sisi absisnya yaitu sumbu X. Sehingga kalau kalian mau menentukan sisi miringnya, kalian bisa dapat Y per atau banding X, ya. Bisa dipahami ya apa itu gradien. Jadi gradien itu adalah sisi miringnya, yang ini gradiennya ya, garis miringnya. Oke? Nah, kita lanjut ya. Supaya lebih jelas lagi, menjelaskan apa itu pengertian gradien. Jadi gradien itu adalah suatu bilangan yang menyatakan kemiringan dari suatu garis ya. Jika gradiennya positif, maka garis miringnya akan ke kanan. Dan bila gradiennya negatif, maka garisnya akan miring ke kiri. Itu kalau pada grafik. Dan selanjutnya, gradien suatu garis itu tergantung kepada persamaan garis atau gambar dari garis tersebut ya. Nanti kalian akan lihat sebentar ya. Dan untuk menentukan gradien suatu garis lurus itu akan kita dapat bila kita ketahui persamaannya ya. Jadi ada beberapa cara dalam menentukan gradien yang tergantung pada persamaannya. Nah, yang pertama, jika persamaannya bentuknya seperti ini, Y sama dengan MX tambah C, maka gradien dari persamaan ini atau dari garis lurus ini, persamaan garis lurus ini, gradiennya adalah M yang ini ya. Ini yang disebut gradien ya. Atau kalian bisa lihat koefisien dari variabel X, itu adalah gradiennya. Sedangkan jika persamaannya dalam bentuk seperti ini, BY sama dengan AX tambah C, maka gradiennya dapat kalian dapat dengan cara apa? Dengan cara A per B ya. A-nya yang ini, A-nya adalah koefisien X dan B-nya adalah koefisien dari Y. Dan yang terakhir, kalau persamaannya modelnya seperti ini, contoh ya, AX tambah BY sama dengan C. Kan kita bisa rubah persamaannya jadi AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, kalau persamaannya seperti 3 dan 4 ini, maka gradiennya adalah minus A per B. A-nya yang mana? A-nya yang ini, koefisien dari variabel X. A-nya yang ini, dan B-nya adalah koefisien dari variabel Y. Ini adalah persamaannya ya. Harap kalian bisa mengerti ya sampai sejauh ini apa itu gradien dan bagaimana menentukan gradien tersebut. Ingat, ada banyak cara ya. Nanti kita akan bahas satu persatu caranya ya. Oke. Nah, kita mulai dari menentukan gradien dari suatu garis lurus. Ini menurut persamaan yang pertama tadi ya. Contoh yang pertama adalah di sini tentukan gradien garis jika persamaannya seperti ini.
A, B, C, D. Yang A dulu ya, kita cari satu-satu. Ini kan model persamaannya kayak yang pertama tadi kan, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Nah, Y-nya yang mana? Kita lihat yang bagian A. Ini kan Y sama dengan, mirip kan dengan persamaan ini? Ini kan dibilang MX tambah C. Di sini 3X tambah 1. Kalau di sini dibilang gradiennya adalah M atau koefisien dari X. Nah, kalau begitu, coba kalian lihat yang A, Y sama dengan 3X tambah 1. Nah, kalau kalian lihat di persamaan ini, koefisien dari variabel X yang mana? Yang ini kan? Tunggu ya, yang ini. 3. Iya, betul. Sehingga kalau demikian, berarti yang poin A, gradiennya atau M-nya adalah 3. Ini dia 3-nya, koefisien dari X. Iya kan? Selanjutnya yang B. Yang B bentuknya juga sudah hampir mirip ya. Y sama dengan 3X kurang 1. Y sama dengan MX tambah C. MX-nya yang ini 3X, C-nya yang minus 1. Nah, kalau seperti ini juga kita bisa lihat bahwa ternyata gradiennya yang ini, 3 yang ini. Ini adalah gradien. Ya. Bisa dipahami ya? Kalau persamaannya modelnya sudah seperti ini, gradiennya sangat mudah kita lihat. Jadi yang B gradiennya juga adalah 3. Nah, sekarang yang C. Persamaannya kan adalah 2Y sama dengan 8X. 2Y sama dengan 8X. Masih ingat yang tadi? Yang persamaan yang kedua tadi? Nah, kan kalau dibilang tadi, kalau model persamaan garis lurusnya seperti ini, maka ini bisa dikatakan A, ini dikatakan B. Maka gradien dari persamaan yang seperti ini, gradien simbolnya M ya, M sama dengan A per B, yang tadi yang menjelaskan ya. Nah, A-nya yang 8, B-nya yang 2. Berarti gradiennya adalah 8 per 2. 8 bagi 2 berapa? 4. Berarti gradiennya adalah 4. Ya. Dan yang terakhir untuk D, ini hampir mirip dengan yang C. Ya, hampir mirip. Nah, di sini juga dibilangkan seperti ini kan. Ini kan yang A-nya. A-nya yang ini. B-nya yang 1 per 2. Ini B. Nah, gradiennya masih sama, M sama dengan A per B, ya. Berarti kalau demikian, maka kita akan dapat M-nya sama dengan minus A, A-nya kan minus 4. Minus 4 bahagi B, B-nya 1 per 2, ya. Nah, kalau ini caranya kan, karena dia pembagian pecahan, berarti kalian bisa buat kan minus 4. Kalau kita buat supaya lebih mudah jadi kali kan, kali 2 per 1. Iya kan? Jadi minus 4 kali 2 sama dengan minus 8. Minus 8 per 1, satunya kan tidak perlu ditulis, jadi jadinya minus 8. Oke, bisa dipahami? Oke, good. Kita lanjut. Nah, sekarang untuk kasus yang kedua, di sini masih ditanya gradien, ya, gradien. Jika persamaannya seperti ini, nah persamaannya sudah beda ya. Persamaannya kalau seperti ini, maka kita akan rubah dulu bentuk persamaannya kayak tadi yang membilang. Maka dia akan jadi berubah modelnya. Ya, lihat. Jadi dia akan jadi, kita akan rubah dulu persamaannya dari 5X tambah 2Y sama dengan 8. Karena kan kita mau cari, kita bisa buatkan jadi bentuknya Y sama dengan MX tambah C kan. Kita bisa buat seperti ini. Nah, berarti kita fokus pada Y-nya. Nah, di sini kan yang ada variabel Y yang 2Y ini kan. Maka kita akan buat 5X ini pindah ke ruas kanan atau kedua ruas di kurang 5X. Maka dia jadi 2Y sama dengan 8 yang ini ya.
dikurang 5x. Kenapa kurang? Karena kedua ruas kurang 5x, atau yang dari kiri ke kanan tandanya berubah ya. Sehingga dia jadi 2y sama dengan 8 kurang 5x. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan adalah yang pertama, 2 yang ini kita hilangkan kan? Iya, supaya sisanya y. Bagaimana caranya? Ya, kedua ruas dibahagi 2, iya kan? Maka dia jadi minus 5x per 2, atau kita bisa buat jadi pecahan campuran, jadi minus 21/2x tambah 8 bagi 2 jadi 4. Maka persamaan yang ini kan sudah jadi kayak gini kan. Nah, kalau begitu maka gradiennya kan m, variabel koefisien dari x. Berarti gradiennya yang ini. Oke? Sekarang yang B. Masih mirip ya. B, y kurang 7x sama dengan 4. Masih mirip, kita ubah juga persamaannya kayak seperti ini. Nah, supaya modelnya seperti ini, maka yang minus 7x ini kita pindah ke ruas kanan. Karena dia negatif, maka berubah jadi positif. Jadi y sama dengan 4 yang ini ya tetap, ditambah 7x. Alangkah lebih baik dalam penulisannya yang ada variabel di depan ya, maka dia jadi y sama dengan 7x ditambah 4. Nah, ini kan udah mirip kan? Sudah kelihatan dari persamaan ini gradiennya adalah 7. Ini gradiennya. Next, yang C. Yang C juga kita akan rubah persamaannya ya. Dia dari 4x kurang 3y tambah 2 sama dengan 0. Kita akan rubah persamaannya jadi y-nya yang di depan. Karena ini minus 3y, maka minus 3y yang di depan. Lalu 4x dan 2-nya kita pindah ke ruas kanan, atau kedua ruas dikurang 4x tambah 2. Maka karena ini kan 0, berarti di ruas kanannya jadi minus 4x kurang 2. Nah, selanjutnya karena di sini ada negatif 3, supaya yang tinggalnya tinggal y, maka kedua ruas kita bahagi dengan negatif 3. Kalau kedua ruas kita bagi negatif 3, maka dia jadi, ini kan habis kan, negatif 3 bagi negatif 3 habis, sisanya y. Next, negatif 4x bahagi 3. Jadi, negatif sama negatif jadi positif 4/3x. Lalu negatif 2 bahagi negatif 3. Oh sorry ya, ini tambah seharusnya ya. Tambah 2/3. Nah, dengan demikian dapat kita lihat bahwa ini gradiennya ya. Koefisien dari x kan gradiennya ini. M sama dengan 4/3. Oke? Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Contoh yang ketiga. Nah, ini menggunakan rumus yang tadi, yang di awal ya. Ini kan soalnya 5x tambah 2y sama dengan 8. Ingat yang rumus di awal tadi? Kalau modelnya seperti ini, maka gradiennya adalah negatif A per B. A-nya adalah koefisien dari x, dan B-nya adalah koefisien dari y. Nah, kita lihat dulu soalnya 5x tambah 2y sama dengan 8. Nah, jelas sekali terlihat koefisien dari x apa? 5. Berarti A sama dengan 5. Koefisien dari B apa? 2. Berarti koefisien dari y 2. Berarti B-nya adalah 2. Karena rumusnya sudah jelas minus A per B, A-nya kan 5. Berarti minus A per B minus 5/2. B-nya kan 2. Oke, mudah saja ya. Next, itu disederhanakan. Next, y kurang 7x sama dengan 4. Dari sini kalian bisa ubah dulu soalnya ya. Jadi x yang ada di depan minus 7x tambah y sama dengan 4. Jelas sekali ya. Berarti koefisien dari x kan minus 7. Berarti A-nya minus 7. Dan y-nya, karena ini kan di depan tidak ada koefisien. Kalau tidak ada koefisien seperti ini berarti itu 1. Berarti B-nya adalah 1.
Kalau sudah dapat A dan B-nya, maka langsung saja gradien minus A per B. Berarti minus A-nya berapa? Minus 7. Minus 7 per B-nya berapa? B-nya 1. Negatif 7 sama negatif sama negatif ketemu jadi plus. Plus 7 per 1. Per 1 kan tidak perlu ditulis. Berarti gradiennya adalah 7. Oke? Dan yang terakhir, C. Soalnya adalah 4x kurang 3y tambah 2 sama dengan 0. A-nya sudah kelihatan, A-nya ini 4, koefisien dari x kan. Lalu B-nya mana? B-nya minus 3, kelihatan juga. Maka dapat kita simpulkan bahwa gradien minus A per B. A-nya minus 4, B-nya minus 3. Maka gradiennya adalah minus 4 per minus 3. Minus sama minus ketemu jadi plus. Plus 4 per 3. Oke, dapat deh gradiennya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan langsung ke mem ya. Oke, nah anak-anak sekarang kita masuk pada latihan soal. Ini adalah latihan soal kalian untuk hari ini. A sampai E dikerjakan ya. Mem berharap kalian bisa kerjakan. Kalau ada yang kalian kurang pahami, kalian bisa back lagi ke video yang sebelum-sebelumnya. Karena mem sudah jelaskan di situ ya. Oke, selamat mengerjakan latihan soal. Tuhan Yesus memberkati. God bless.